itu ada karena alergi makanan sama keracunan makanan. Hai, ketemu lagi bareng aku, Sylvia Lim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja, supaya bisa nontonin terus video terbaru dari aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang diare. Soalnya tanggal 13 kemarin anakku kena diare. Oh, anakku mau ikutan masuk nih. Jadi anakku itu kemarin itu kena diare tanggal 13. Jadi di sini aku bakal kasih sedikit info yang aku tahu tentang diare. Nah, buat teman-teman yang baru punya anak, boleh nih nontonin ini biar ada pengetahuannya. Jadi kalau anaknya kena diare nggak panik sendiri. Nah, jangan di skip ya, tontonin terus. Oke, jadi tanggal 13 kemarin, tepatnya hari Senin, itu sekitar jam 7 pagi, anakku itu tiba-tiba muntah. Tapi dia muntah karena dia nyolok jarinya sendiri ke dalam mulut. Jadi di situ aku biasa aja gitu ya, maklum muntah karena mulutnya dicolok gitu loh. Terus jam 10 pagi habis nyusu sekitar 3-5 menit, anakku tiba-tiba muntah lagi. Nah di situ aku udah mikir kayaknya ada yang nggak beres nih kan. Soalnya selama ini anakku nggak pernah muntah, Setelah dia muntah, dia minta nyusu lagi, ya dikasih nyusu lagi. Habis itu anakku tidur lewat setengah jam kemudian tiba-tiba dia muntah lagi, padahal dia lagi tidur nyenyak loh, udah tertidur pulas itu. Tiba-tiba dia muntah lagi, aku syok dong. Wah ini beneran nih ada yang nggak beres ini kenapa anakku gitu kan. Jadi posisi anakku itu haus banget, dia haus banget kayak mau minum terus, nyusu terus, minum air putih terus, pokoknya gitu terus. Tapi dia nggak mau makan, cuma mau minum gitu kan. Terus badannya itu rada hangat, mau dibilang panas demam enggak, mau dibilang gimana pokoknya rada agak hangat. Pas diukur 37 derajat gitu kan. Masih kalau itu masih disebut suhu normal sih sebenarnya ya, kecuali di atas 37 derajat gitu kan. Jadi aku coba searching di Google, aku cari tahu ini kenapa anakku muntah-muntah. Pas aku baca-baca ternyata ada banyak gejala. Jadi salah satunya itu ada karena alergi makanan sama keracunan makanan. Di situ aku langsung kayak shock banget, gila, anakku keracunan makanan apaan gitu kan. Perasaan nggak ada kasih dia makan yang macem-macem gitu, atau alergi makanan atau apa. Berasa kayak aku masaknya higienis kok gitu kan, nggak jorok ibaratnya, kok kayak bisa keracunan makanan gitu kan. Habis itu setelah itu tak lama kemudian dia muntah lagi, muntah terus. Kasihan banget aku lihat anakku kayak gitu, kayak kenapa sih nak, kamu nih kenapa gitu. Akhirnya sorenya aku sama suamiku pergi ke dokter spesialis anak. Nah pas pergi ke dokter, di situ aku udah wanti-wanti, udah kasih tahu suamiku nih, kalau ngelihat anak kita ngecap-ngecap nih kayak gitu mulutnya, berarti anakku mau muntah gitu. Bener aja pas suamiku lihat, dia bilang itu Gilbert ngecap-ngecap mulutnya. Jadi bener aja kan, pas suamiku lihat dia ngecap-ngecap, aku langsung buru-buru bawa anakku masuk ke dalam WC. Sampai di depan WC itu baru sampai langsung wah gila, itu muntahannya banyak banget gitu. Di situ aku untung aja nggak muntah di situ gitu kan. Kalau muntah di situ gimana bersihinnya, repot sendiri gitu kan. Udahlah namanya muntahan pasti busuk gitu kan, pasti bau gitu. Setelah itu pas dicek, kata dokternya, oh ini anakku gejala diare gitu loh. Terus gejala diare, jadi kata dia nanti habis muntahnya hilang dia bakal BAB terus gitu kan. Terus oke, lalu suamiku tebus obatnya udah keluar. Aku gendong anakku keluar gitu kan. Bener aja, pas digendong keluar nggak lama kemudian muntah lagi. Bener aja muntah, tapi untungnya di luar. Dan pas dia muntah tuh di bagian bawahnya selokan gitu, di atasnya semen, jadi kayak ada lubang gitu. Jadi tinggal kayak dibasuh sama air, langsung muntahannya tuh lari gitu ke dalam selokan. Terus habis itu muntah terakhirnya anakku, habis itu nggak muntah lagi. Jadi setelah minum obat dokter itu dia nggak muntah lagi gitu. Itu beneran muntahkan terakhir dia. Dan aku pikir wah hebat banget ya obatnya gitu, hebat banget dokternya gitu kan.
sampai besok paginya juga nggak muntah lagi, tapi besok paginya dia diare, dia BAB, dan pas tanggal 14-nya dia BAB sebanyak 9 kali. Habis itu tanggal 15-nya dia BAB dan mulai meningkat sebanyak 12 kali. Posisinya dia nggak mau makan ya, nggak mau makan, badannya reda lemas. Dan pas tebus obatnya itu, dokternya tuh kasih aku gimana dirobekin anakku. Jadi dia tuh kayak satu kotak gitu, pokoknya satu kotak. Jadi nama obatnya itu Trolit kayak gini. Satu kotak isinya 6 saset ini, harganya 70-an ribu ke atas, sekitar 78.000, hampir 80.000. Dan ini tuh maksimal minumnya dalam satu hari itu 6 saset, ada aturannya gitu di belakangnya. Dan pas ke dokter anak, dokternya tuh ada kasih pantangan, anakku itu nggak boleh minum air putih tok dan teh gitu. Jadi kalau anaknya mau minum air putih harus dicampur sama Trolit ini, dicampur sama ini gitu. Kenapa nggak mau minum air putih aja? Karena air putih aja tuh nggak bisa cukup mengembalikan cairan di dalam tubuh dia, makanya dicampur sama Trolit. Dan Trolit ini tuh bagus banget. Dan bubuknya ini warnanya tuh merah. Terus wanginya itu wangi jambu biji merah itu yang biasa kalau orang kena DBD disuruh makan buah itu loh. Dan ini tuh harus dicampur dengan 200 ml air. Kan ceritanya anakku nih mau minum, tapi minumnya air putih aja. Dicampur ini anakku nggak mau minum. Waduh, di situ aku pusing gitu kan. Jadi pertama tuh aku langsung campurin 200 ml air, karena pertama aku pikir anakku kan haus terus kan, jadi mungkin cepat habis gitu kan. Ternyata nggak habis gitu, paling cuma keminum 5-10 ml doang gitu kan. Kebuang dong. Sebab kata dokternya bisa masuk kulkas, cuma aku pikir minuman kayak gini kan kayak tau gak sih, kayak minuman saset kayak abang-abang itu kalau ditaruh kelamaan kan pasti bisa basi gitu ya, pikirku gitu. Akhirnya aku coba-coba searching ya, aku tanya-tanya ini kalau setelah dilarutkan boleh disimpan sampai berapa jam, dan disitu katanya hanya boleh disimpan sampai 3 jam setelah dilarutkan ke dalam air. Nah kalau langsung kularutkan 200 ml kan sayang, langsung nggak keminum kan. Akhirnya aku bagi 4 kali dalam satu bungkus ini, kan harus dilarutkan sampai 200 ml air kan. Jadi setiap kali aku larutkan itu hanya 50 ml air gitu loh. Jadi kalau dia nggak minum kan nggak sayang banget gitu yang kebuang gitu kan. Terus anakku ini kan nggak mau minum nih ceritanya karena air putihnya dicampur ini. Jadi akhirnya aku ambil kayak satu takaran obat itu yang kayak 15 ml itu loh. Terus aku pakai pipit obat yang 1 ml. Dia setiap kali anakku minum obat aku langsung kasih dia minum itu. Mau nggak mau lah. Jadi ya untuk awal ya kayak dipaksa minumnya, tapi yang penting dia minum gitu, jangan sampai nggak minum. Masalahnya itu kalau sampai dia nggak minum nanti dehidrasi, lebih parah lagi. Nggak apa-apa, biarin aja dia nangis gitu, yang penting obatnya keminum, minuman cairan ininya juga keminum gitu kan, lebih tenang gitu. Habis itu setelah dikasih ini, anakku juga dikasih antibiotik Sefat ya. Ini anakku minum sebanyak 3 kali 1 sendok teh, dan Piriridol karena anakku kan rada hangat. Ini disuruh minum 4 kali 1 sendok teh. Dan ada satu lagi itu obat bubuk, nggak ada nama obatnya gitu kan. Terus setelah itu tanggal 14 dia BAB 9 kali, 15 12 kali. Tanggal 16 dia BAB kira-kira sebanyak 9 atau 7 kali. Habis itu tanggal 16-nya dia BAB lagi, itu mulai itu sekitar 6 kali. Jadi di sini aku udah was-was gitu. Kalau sakit berarti udah hitungan hari kelima. Kalau mulai diare itu udah hari keempat gitu dia diare. Terus obatnya juga udah mulai habis gitu kan, sisa sedikit. Tapi diarenya nggak berhenti gitu. Anakku tuh lemes, masalahnya udah lemes nggak mau makan gitu. Jadi bingung, diarenya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku kepikiran mau pergi ke dokter anak lagi kan. Tapi untuk pergi ngecek kayak gitu biayanya kan besar gitu ya. Untuk periksa sama obatnya aja itu udah habisin hampir setengah juta ibarat katanya gitu, sekitar 400-an gitu kan. Jadi aku pikir gimana nih gitu kan, balik lagi biayanya gede kan nggak semua orang pasti punya uang segitu kan. Jadi akhirnya aku inisiatif, jadi aku download aplikasi Halodoc gitu. No sponsor, oke, ini aku real cerita pengalaman aku pribadi.
Jadi aku download. Terus kalau untuk member baru kan ada gratis konsultasi sama dokternya. Gila, susah banget ngomongnya. Konsultasi sama dokternya, aku download, terus aku ceritain dari A sampai Z itu sedetail mungkin, biar nggak ada yang kelihatan. Terus aku kasih tahu anakku tuh minum obat apa aja gitu, jadi biar dokternya tahu gitu kan. Terus sebenarnya dokternya suruh terusin aja obatnya, cuma ditambahin obat zinc gitu kan. Cuma aku bilang obatnya udah mau habis dok, aku bilang 1 kali minum udah habis. Akhirnya diresepin obat yang baru gitu, diresepin obat yang baru. Prolitnya masih tetap sama, terus dikasih zinc ini harus diminum sama 10 hari berturut-turut, dan disuruh minum sulfit ini suplemen makanan. Jadi sebenarnya nama obatnya tuh bukan ini gitu, tapi aku cari nggak dapat karena di dekat rumahku yang ada tuh apotek kecil, tapi kata orangnya kandungannya sama aja, cuma beda merek. Akhirnya daripada nggak ada, aku beli gitu kan. Terus sisa 1 macam lagi, aku cari antibiotiknya dari apotek, nggak berani kasih karena nggak ada resep tertulis, jadi harus ada resep tertulis. Terus aku bingung gitu kan, kalau memang nggak boleh kenapa dari Halodoc keluarin resep gitu itu kan. Terus ternyata pas di apotek besar kata orangnya tuh bisa beli antibiotiknya, tapi harus dari Gojek gitu, dari Gojek beli pakai aplikasi Halodoc baru bisa gitu. Nah kenapa aku nggak pakai aplikasi Halodoc aja waktu itu, karena pas aku pesan alamatku itu nggak sampai sini pengirimannya. Jadi di situ aku pusing, nggak sampai antibiotiknya nggak ada gitu kan. Ya udahlah, minum seadanya aku pikir. Nah tanggal 18-nya itu anakku minum, dan di situ dia masih berak, masih BAB sebanyak 4 kali, dan di situ dia minum obat zinc, terus dicampur minuman air putihnya dicampur prolit. Malamnya dia minum suplemen makanan. Nah buat teman-teman yang pakai aplikasi Halodoc, tolong diperhatikan setiap dikasih resep itu di bagian bawahnya tuh kayak ada tulisan kecil, ini diminum pada saat pagi atau malam gitu ya. Jadi tolong diperhatikan biar nggak salah gitu. Nah setelah anakku minum ini tanggal 18, tanggal 19 dia BAB cuma 1 kali. Masuk tanggal 20 anakku udah balik normal lagi, dia nggak diare, nggak ada mencret lagi, nggak ada cerita dia nggak nafsu makan lagi, dia mau minum juga ini prolitnya, dia juga mau minum gitu, udah nggak serewel itulah gitu. Pokoknya dia masuk udah hari ketiga atau hari keempat diare, dia udah mulai mau minum prolitnya, tapi walaupun agak susah makan. Tapi setelah benar-benar sembuh total sekitar hari Senin itu dia udah mau makan. Jadi pas anakku diare itu kan bagian pembuangan BAB-nya kan merah-merah kan. Jadi sebenarnya aku tuh udah pakein anakku Pigeon ini, baby diaper rest, cuma kayak nggak ngefek gitu, kurang ngefek. Padahal udah aku pakein sebelum dia merah gitu, setiap kali dia pakai popok aku pakein. Dan akhirnya aku pakai Bepanthen. Nah buat teman-teman yang udah pernah nonton video aku tentang pasti tentang anakku yang selangkangannya merah-merah, pasti tahu karena aku pakai obat ini. Jadi pas aku pakai obat ini, besoknya langsung hilang tuh merah-merah, tapi tetap aku pakein sampai dia sembuh. Aku nggak pakai yang ini lagi, aku pakai yang ini. Jadi di situ aku kayak aku takut banget gitu, kok dia bisa diare. Jadi karena dia udah pernah diare, berarti kayaknya tuh anakku tuh perutnya sensitif gitu. Jadi lebih ekstra menjaga makanan anakku. Dan di sini aku nggak ada rekomendasikan buat teman-teman kalau anaknya diare harus minum obat yang sama kayak anakku. Enggak ya, aku tidak merekomendasikan karena aku bukan dokter. Jadi kalau anak kalian diare, silakan konsultasikan ke dokter. Di sini aku hanya berbagi pengalamanku aja. Oh iya, hampir lupa. Jadi kalau anak yang diare itu banyak tantangan makanannya ya. Jadi pas anakku diare, aku nggak ada kasih anakku makanan yang berserat. Bayangin udah lagi diare dikasih makanan yang berserat gitu kan, makin jadi diarenya nanti. Jadi mesti jauhi makanan yang berserat gitu. Jadi anakku tuh makannya daging, kayak daging ikan gitu.
daging ikan, terus makan yang berkuah-kuah gitu. Tapi anakku kan nggak mau makan gitu kan. Jadi aku cuma kasih tahu aja kalau misalnya teman-teman anaknya diare, jangan dikasih makan makanan yang berserat kayak sayuran atau buah-buahan, jangan dulu. Kasih aja makanan padat gitu, biar fesesnya itu biar ada bentuknya gitu. Anakku kan karena BAB terus kan, dari yang ada dagingnya sampai nggak ada dagingnya gitu. Dia BAB-nya itu sampai cair, warna kuning cair kayak air pipis gitu, air kencing gitu, kayak orang buang air kecil isinya air, gila. Di situ aku takut gitu. Jadi mesti diperhatikan, jadi mesti rajin-rajin searching, tanya-tanya juga, tanyanya kepada orang yang ahli, jangan sembarangan nanya orang, jangan sembarangan dengar kata orang gitu ya. Coba cari tahu, ingat cari tahu. Jadi ingat, jangan dikasih makanan berserat, jauhin dulu sayur-sayuran, apalagi wortel gitu ya, jangan. Tapi kentang boleh kayak direbus atau dikukus gitu, kasih dia makan. Habis itu kalau untuk buah, aku ada tanya, katanya buah yang boleh dimakan saat anak diare itu kayak buah pisang, buah apel, sama pir. Tapi selama anakku sakit, aku juga enggak kasih makan buah ini. Walaupun di Google katanya kasih makan buah pisang bagus biar fesesnya itu kayak padat gitu kan. Tapi aku rada takut sendiri, jadi anakku enggak aku kasih makan. Tapi pas aku tanya di ala dokter gitu, dan Halodoc itu, Halodoc iya kayaknya boleh gitu, boleh dikasih makan buah, tapi hanya buah pisang, apel, dan pir, dan tidak boleh kebanyakan. Jadi secukupnya aja gitu. Secukupnya itu berapa aku juga nggak tahu. Jadi daripada aku salah, lebih bagus nggak aku kasih makan gitu. Nggak aku kasih makan buah dulu, nggak aku kasih makan makanan yang berserat, benar-benar kayak makanan padat gitu, kayak daging, kentang gitu. Habis itu apalagi ya, aku takut ada yang kelupaan nih. Jadi kalau anak diare nggak boleh kasih makanan berserat. Habis itu banyakin minum. Lalu bagian pembuangan BAB-nya dikasih salep ya, karena dia pasti merah. Dan perhatikan apakah di BAB-nya itu ada darah atau enggak gitu kan. Kalau misalnya ada darah, harus cepat-cepat dibawa ke dokter ya. Dan anakku itu kan sempat tuh dia BAB ada sedikit bintik merah, sedikit aja. Jadi satu hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku perhatiin fesesnya itu, perhatiin secara baik gitu, isinya kayak gimana. Dan aku lihat sebenarnya kuning cuma kayak ada beberapa bintik merah gitu kan. Terus aku coba tanya mamaku, tanya temanku gitu, itu bintik merah atau darah gitu kan. Aku bilang cuma bintik sedikit aja merah gitu kan. Orang-orang pada takut itu darah, jadi disuruh cepat-cepat untuk pergi ke dokter. Tapi aku ceritain ke suamiku bilang kan dia minum Trolit itu kan warnanya merah gitu loh. Oh iya juga gitu kan, udah keburu panik. Habis itu suamiku suruh tunggu, lihat dulu masih BAB kayak gitu nggak, masih keluar merah-merah nggak. Setelah itu udah nggak merah-merah lagi gitu, udah normal kayak warna feses umumnya, warna kuning gitu kan. Habis itu apa lagi? Nah, itu aja. Oke, segini aja dulu video dari aku. Kalau teman-teman suka sama video ini, tolong bantu aku dengan like-nya, terus komen di bawah. Nah, kali ini aku minta teman-teman rekomendasiin mau video tentang apa sih untuk minggu berikutnya. Please jangan suruh aku nge-review produk-produk kosmetik yang mahal-mahal ataupun kosmetik di luar, karena kulitku ini sensitif, aku nggak bisa sembarangan, dan aku tak berduit, oke? Jadi maklum, aku hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi tolong kalau mau minta aku buat suatu video, tolong video yang tentang membahas sesuatu, jangan suruh aku nge-review sesuatu produk yang harus ngeluarin duit banyak, oke? Jadi tolong komen di bawah, bantu aku biar aku ada ide. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, lalu nyalain notifikasinya, biar kalau aku ada update video teman-teman gak ketinggalan, bisa langsung nonton, oke? Terus jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar semua orang bisa nontonin video ini, dan video ini bisa terus berkembang, dan aku tetap eksis di YouTube. Aduh, semangat banget hari ini. Oke, segini aja dulu videonya. Oke, bye-bye.